Oke, nah ini baru dibahas tadi. Om Ben sama AMMN distribusi, tapi kok harganya naik terus? Apakah ini jebakan retail? Kebetulan sepertinya Om Ben bukan market maker-nya, jadi Om Ben juga nggak tahu. Iya, tapi silakan Om Ben. Saya belum cek saham AMNN hari ini brosurnya seperti apa. Tapi yang saya lihat di harga bawah ya waktu kemarin memang yes CC kalau nggak salah CC yang jualannya beberapa hari ini. CC jualan, tapi ada yang nampungin. Ada yang nampungin dan yang nampung ini bukan broker-broker kecil ya, broker gede GU ya, mungkin broker-broker KI dan lain sebagainya yang nampungin. Artinya apa? Artinya ada buyer yang standby untuk nadain barangnya ya. Kalau ada saham yang seperti itu ya kan, itu bukan berarti distribusi biasa menurut saya. Bisa aja pemegang saham lama keluar tapi ada institusi yang berani makan barangnya, ada standby buyernya, ada yang berani nahan. Itu alasannya kenapa saham aman ini nggak turun ya kan. Dan mungkin kan saya nggak ngerti ya, apakah ini ide yang strategik atau enggak ya, tapi logika saya kalau memang misalnya seperti ini ya, saya market maker misal nih, saya melihat ada antusiasme yang gede, wah ini barang saya ini lagi laris di pasaran, ya saya harus jualan karena apa? Barang di saya semua, saya harus distribusi dong. Kalau saya nggak distribusi gimana saya dapat profit dan gimana sahamnya akan bergerak naik, kan nggak bisa. Tapi ketika saya melihat antusiasme yang besar, apakah saya akan jualan di satu harga semuanya? Tentu tidak. Saya pasti akan jualannya nyicil. Saya akan jualan, tapi kalau logikanya gini, kalau saya bisa jual harga setinggi mungkin, ya kan, average-nya setinggi mungkin, kenapa nggak saya lakukan itu? Kalau ada orang yang mau beli terus, ya udah saya kasih sebagian-sebagian. Contoh, misalnya, oh hari ini aku mau kasih deh nih 10.000 lot dulu, misal seperti itu. Besok lagi kasih lagi deh 10.000 lagi. Kan average saya, jual saya lebih tinggi, saya lebih profit. Itu logika saya. Tapi untuk aman ini saya nggak ngerti apakah ini strategi mereka bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi yang saya dengar memang aman ini ada standby buyer institusi yang siap nampung. That's why sahamnya bergerak naik. Kalau saya seperti itu. Nah, itu udah di-spill garis keras ya lewat Om Ben. Jadi silahkan teman-teman prediksi sendiri bagaimana. Oke, ini karena saat lagi waktu sudah menjelang jam 8. Jadi ada permintaan nih, Om, spill dong 3 saham yang menarik buat di swing atau trading. Meskipun Om hari ini lagi nggak pakai laptop. Apa ya? Yang menarik. Saking banyaknya. Ada sih beberapa, tapi kalau di-spill semua nanti rusak sahamnya. Tiga Om. Untuk 5 ya. Yang belum tentu beli semua. Kalau suka yang sedikit lambat, saham-sahamnya menarik ya. Yang lambat ya. Ini saham-sahamnya menarik ya. SAM ini menarik dan teman-teman analisa lagi kenapa menarik ya. Secara dianalisa secara TA ya dan lain sebagainya. Kemudian saya melihat masih ada tadi ya sebut ngomong Bukalapak juga oke ya, Bukalapak juga menarik ya. Kenapa menarik? Karena bottom banget, ada potensi reversal ya. Dan resikonya terbatas banget untuk swing. Ini untuk swing ya teman-teman ya. Jadi jangan berharap sahamnya langsung jeder naik ke atas ya, apalagi kayak Bukalapak mungkin agak susah ya. Kemudian teman-teman mungkin bisa menurut saya INKP masih menarik sih. INKP. Menurut saya INKP masih menarik. Ya. Cuman ya begitu. Sekarang harganya lagi ngetem lah kalau saya bilang ini harganya masih di 9.000, 8.800 bolak-balik di situ. Nah ini cobalah bisa teman-teman lihat ya secara chart, secara TA-nya bagaimana. Tapi buat saya masih menarik seperti itu. Oke, Om, ini dari tadi juga rame nih, Om minta dibahas yang baru IPO hari ini, Mara, Om. Maha gimana? Maha ya, Maha. Pandangannya? Maha hari ini saya belum lihat. Coba sebentar. Saya coba ceknya. Boleh. Maha dong. Mumpung ada teman di sini, saya coba suruh bukain sama ya broksumnya, siapa bayarnya hari ini. Ini kan temennya Om Ben ini juga seorang trader gitu ya, yang juga jago nih di market gitu. Jadi sebenarnya mereka lagi berdiskusi siap saat. Oke. Sebentar, Maha. Bagaimana saham Maha? Karena dari tadi banyak banget yang nanya. Maha hari ini ada transaksi nego ya di 122 RF yang beli kalau tidak salah ini RFLG ya, tukeran barang ini. Yang net bayarnya MG, CP, YJ ya. Maha menurut saya mungkin besok masih bisa open arah, tapi nggak tahu bertahan atau enggak ya.
Saya nggak tahu apakah bertahan atau enggak ya, karena bayarnya MGCPYJ. Ya kita nggak ngerti apakah selling powernya gede atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi secara fundamental, ini di harga sekarang masih murah. Sesimpel itu aja. Ini masih murah. Tapi kalau nggak punya, apakah teman-teman boleh ngantri di arah? Menurut saya kalau ngantri di arah sangat berisiko. Ya, berisiko apa? Diguyur, ya kan? Karena ya kita ngerti arahnya 35%, kalau sampai diguyur ya ke bawah, ya loss-nya gede banget kan. Teman-teman nggak bisa nanggung resikonya. Jadi better kalau mau masuk, kalau sampai kebuka arahnya, ya kita cari pantulan aja. Tapi kembali masing-masing resikonya ya. Saya pribadi saya nggak ngantri lagi di arah. Saya punya barang dari IPO ada. Saya belum ngerti juga apakah saya mau jual atau enggak. Tapi kalau besok saya jual, saya udah profit 74%. Ya kan, karena barang dari IPO kan. Kalau seandainya arah, yes, nyam-nyam. Ya, jadi ya ini kembali ya, teman-teman perhatikan aja resiko kalian ya. Kalau kalian ngantri di arah, ya kan, seandainya ya, saya nggak ngerti, keguyur sampai merah ya, itu dalam banget sih, itu minusnya lebih dari 35% ya. Itu hati-hati aja, ya hati-hati aja ya. Itu saran dari saya. Tapi secara overall perusahaan ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang fundamentalnya oke dan valuasinya masih murah sih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena IPO susah ya, kita nggak ngerti ada nggak yang mau keluar. Jangan-jangan MG yang beli hari ini dan MG dapat barang dari IPO besok mau keluar, kita nggak pernah ngerti, ya kan? Terserah mereka juga kan, yes, dia yang pernah ngerti. Intinya adalah kita batasin resiko aja, supaya seandainya kita loss kita nggak nyalain orang, seperti itu ya. Oke. Ingat Teguh, kenapa Teguh? Oke, selanjutnya. Saat lagi ya Om. Oke, pertanyaan dari OTW miliarder. Om, cara cari bandar gimana ya? Biar bisa goreng saham liner 2 atau 3. Ini lucu soalnya. Satu, ya, saya bukan bandar. Kalau nanya ke saya salah, karena saya bukan bandar. Saya hanya retail biasa yang cari duit di market juga. Retail lucu-lucu lah ya. Kemudian yang kedua, apakah dengan kita punya duit aja kita bisa goreng saham? Yes, kita bisa goreng saham. Karena beli saham paling gampang. Kamu punya uang 10 miliar, 100 miliar, tinggal harga aja sahamnya, arahin aja. Problemnya adalah bagaimana kita keluar. Bagaimana kita jualan. Itu problemnya. Itu another problem ya. Kalau mau goreng saham gampang, goreng harga aja ke atas. Keluarnya bagaimana? Itu beda urusan. Ya kan? Kalau seandainya kita punya duit aja ya, dengan saham yang likuiditasnya kecil ya, kita misalnya ya, kita punya 10 miliar. Oh, saham A ini, saya harga 1M aja arah nih. Kalian harga nih, 1M, jebret arah. Kalau nggak ketemu seller, ya, itu aja jualannya mikir, ini gimana saya cara jualannya? Mungkin harus saya arahin lagi, ya, kalau nggak ketemu seller ya. Kalau ketemu seller, itu beban lagi. Saya harga 1M, jebret, saya kunci nih. Oh, di arah, gagah, saya kunci 50.000 lot. Ternyata dikasih barang beneran. Ternyata ada sellernya. Nah, itu beda urusan lagi kan. Apakah kita harus perang melawan seller itu, ataukah kita memutuskan kita kalah, ya? Nah, itu beda urusan lagi. Jadi menurut saya, kalau ada teman-teman yang punya pemikiran bahwa ketika kita punya duit gede, yang tadi saya bilang, lu punya duit, lu punya kuasa, itu nggak gitu nyet sebenarnya. Di mana nggak gitu nyet. Di mana nggak gitu. Karena apa? Lu punya duit, lu punya kuasa. Jangan lupa di luar sana ada orang yang lu lebih punya duit dan lu lebih punya kuasa. Iya kan? Jangan salah, kita kan nggak pernah ngerti ya, ada sahamnya nggak liquid, kita harga ke atas ya tiba-tiba muncul setannya ya, ada seller-seller gede yang keluar ya udah habis kamu, nah, kan begitu. Jadi mindsetnya dibenerin ya. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa kita punya duit kita bisa goreng semaunya, I don't think so. Mungkin sometimes kalau kita nggak menemukan seller kita bisa menang, kita bisa keluar, tapi ketika kita menemukan seller ya mungkin ya dibantai gitu aja ya, dibantai. Hati-hati karena ya inilah market. Ya kita nggak pernah ngerti di sebuah saham ada yang dorman, misalnya ada market makernya lagi rehat seperti itu, misalnya seperti itu, kalian harga ke atas, ada likuiditas, wah ada orang, wah gue udah nyangkut 3 tahun di saham ini nih, gue punya nih 30.000 lot, wah mumpung ada bid gue jual. Nah, ketika orang itu ngeguyur, yang naikin ngeguyur, mereka bingung keluarnya bagaimana, karena saham nggak liquid. Ya, jadi itu yang terjadi di dunia saham sekarang ya, di mana banyak ya orang-orang yang berusaha ngegoreng saham dan lain sebagainya begitu. Di atas langit masih ada Hotman Paris tuh teman-teman. Yes, nanti kalau ini betul. Kak OTW miliarder misalnya udah berhasil jadi bandar, tolong jangan lupakan Cila dan Om Ben ya. Karena ini udah jawab. Iya, boleh. Boleh. Ya kan? Boleh. Nanti saya numpang ya. Nanti saya numpang.
ikutan gitu loh. Kan kita masih di bawahnya Kak OTW miliarder nanti. Jadi bisa ya. Oke, pertanyaannya dari ini pertanyaan iseng aja sih Om untuk closing kita malam hari ini dari Cisanti. Kalau punya selingkuhan bisa Om, katanya gitu Om. Kalau punya selingkuhan bisa. Bentar, saya mikir panjang nih. Kalau selingkuhannya miskin nggak bisa loh. Harus kaya selingkuhannya. Itu yang pertama. Nah, ya kan harus kaya, harus royal. Kaya kalau nggak royal percuma. Ya kan cuman kaya doang. Kagak ngasih kalian duit, kalian nggak bisa profit kan. Nah, jadi harus cari yang kaya dan royal. Ya kan yang perlu kalau perlu kasih warisan buat kalian. Jadi punya duit, punya kuasa, punya selingkuhan yang benar. Di saat ini ada aja pertanyaannya. Ngaco nih. Ngaco. Ya udah, Om, untuk menutup live Instagram Cila yang terakhir, ya ampun, memorable banget. Waduh. Dong Om, kesan-pesan gitu loh Om, kayak apa nih titipan untuk teman-teman agar yang ditinggalkan Cila ini nanti tidak kehilangan arah. Pesan-pesannya ya jangan lupa follow saya, follow Cila. Jadi kalau Cila kemana kita bisa ikutin tuh yang pertama, ya kan? Pesan-pesan saya itu. Ya, yang kedua yang mesti teman-teman ketahui adalah ya tadi ya. Kembali saya selalu ngomong kalau teman-teman mau trading atur resiko kita. Supaya apa? Ketika kita mengerti resikonya, kita itu nggak akan nyalain orang kalau keguyur. Ya seandainya ada orang pun pom-pom pun ya sudah. Mungkin pekerjaan dia kan seperti itu. Tapi at least gini teman-teman. Ketika kita ngerti apa yang kita beli, ya kita ngerti berapa banyak harus kita beli. Seandainya kita loss, kita udah siap. Ketika kita udah siap, yang terjadi apa? Mental nggak rusak. Loss dan cuan itu di market biasa banget. Ya karena ya di market ini begitu kan, ya sometimes you lose, sometimes you win kan seperti itu. Permasalahannya adalah ketika kita menang atau kita kalah, kita belajar apa dari sana. Kalau kita kalah, kita nggak belajar apa-apa ya kita kehilangan uang, akan kehilangan uang terus menerus. Tapi ketika kita kalah, tapi kita mau belajar, kita mau evaluasi diri, mengupgrade diri ya kita cuman kehilangan duit aja. Tapi next time kita punya pengalaman, kita punya experience yang lebih lagi sehingga kita nggak kalah lagi di kesalahan yang sama kan begitu kan. Nah ya jadi teman-teman jangan apa ya, menurut saya kenali resikonya ya. Kalian mau main instrumen apa aja, saham, kripto dan lain sebagainya. Saham pun mau main gorengan, mau main top liner, second liner, saham tipis, saham tebel. Selama kita ngerti resikonya itu kita aman. Karena apa? Kita udah ngerti, kita udah analisa. Tapi kalau kalian beli karena ikut-ikutan orang ya itu another problem. Nah itu yang membuat kita biasanya menderita loss yang besar dan kita nggak bisa recover karena apa? Karena kita nggak ngukur resikonya. Seperti itu dari saya. Oke, kalau begitu semoga teman-teman malam hari ini lebih tercerahkan daripada malam-malam berikutnya, bisa tidur nyenyak sehingga besok pada cuan. Jangan lupa kalau pada cuan sharing-sharing ke aku dan juga Om Ben. Buat yang nanya Instagram aku @priscila. Kalau misalnya nggak ketemu, buka aja dari IG-nya Om Ben, nanti juga ada ya. Kapan acara? Aduh, nggak kebaca tuh. Nanti ya acaranya adalah ya pokoknya. Oke, kalau gitu mohon maaf teman-teman semua apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang selama ini dilakukan. And thank you so much Om Ben sudah berkenan menutup hari-hari terakhir saya di sini. Dan terima kasih kawan Visto yang telah setia menonton live ini dari awal hingga akhir. Kalau begitu, aku Priscila mengucapkan terima kasih dan jangan lupa follow.